Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan spesialis dan Alhamdulillah yang sudah hadir sebagai narasumber kali ini ada beliau Bapak Dr. Heru Prianto, spesialis obstetri, ginekologi, konsultan onkologi Rumah Sakit UNS dan juga Yayasan Kanker Indonesia atau YKI Solo, yang nanti akan mengangkat tema kali ini adalah jaga diri dengan deteksi dini dan vaksinasi kanker serviks. Nah, nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami persilakan di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Heru ya, ini saya panggilnya ya. Iya, Pak Tommy. Baik dok, ini sangat penting sekali ya dari temanya ini, termasuk tema berat nih kelihatannya di publik ya. Tapi sebelum ke lebih dalam ya, dari definisi awal dulu nih dok, ya. Kanker serviks itu yang kayak apa gitu? Kanker serviks adalah keganasan yang berasal dan berkembang di mulut rahim. Mulut rahim itu kalau organ reproduksi wanita ada rahim, ada indung telur kanan kiri, maka dia adalah di ujung dari rahim tersebut ada istilahnya itu kanker serviks atau juga leher rahim atau mulut rahim. Oh jadi di ujungnya ada ya? Iya. Ya. Ini saya tanya ini ya. Kebetulan saya kan dulu biologi di SMA ya. Iya, Pak. Itu tepatnya ada di labium mayora atau minora atau dua-duanya bisa kena? Kalau yang serviks ini di dalam vagina. Dalamnya ya berarti? Di dalam vagina ya. Jadi maaf kalau vagina itu ada kedalamannya 7 cm, ini di dalamnya itu. Jadi di ujung dari rahimnya. Ya? Tidak di luar ya berarti? Ya. Ya, baik. Itu apa kendalanya? Apa karena kurang jaga kebersihan makanan atau perilaku yang bagaimana? Kalau kanker serviks ini penyebabnya adalah infeksi virus. Virus HPV namanya, Pak Tami. Human Papilloma Virus. Jadi memang ada kanker itu yang disebabkan misalnya karena paparan radiasi, karena zat kimia, karena mungkin faktor genetik. Tapi kalau ini memang betul-betul harus diinisiasi oleh infeksi virus, virus HPV. Maaf, yang ditularkan lewat hubungan seksual. Ya. Berarti kalau yang belum berkeluarga belum ada potensi atau gimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Oh iya, berarti harus ada aktivitas itu ya? Iya. Iya. Tapi HPV, Human Papilloma Virus ini ada dua kelompok. Ada yang low risk, ada yang high risk. Yang menyebabkan kanker ini yang high risk, yang risiko tinggi. Sedangkan yang low risk itu menyebabkan kutil kelamin. Oh. Kalau itu bisa menular tanpa hubungan seksual. Yang low risk itu ya? Yang low risk itu. Kok dikatakan indikator high sama low apa itu? Karena preferensinya apa? Memang tipe-tipenya. Tipenya saja, bukan karena keseringan dalam aktivitas berhubungan atau bukan. Atau bukan ya? Jadi hubungan seksualnya tetap aja punya faktor risiko, tapi jenis virus apa yang tertularkan begitu. Itu apakah juga mempengaruhi, kan tadi ada keturunan, berapa persen? Dominan atau minoritas? Kalau ada jenis kanker tertentu, itu memang dominan faktor genetiknya. Tapi ada yang tidak. Walaupun faktor genetik ini yang diturunkan adalah kerentanannya, kelemahannya. Tapi kalau khusus untuk kanker mulut rahim ini, memang harus inisiatornya, pemicunya itu harus ada infeksi virus itu.
Jadi ada memang maaf kanker payudara misalnya, itu tanpa ada luar bisa ya, karena mungkin hormon sendiri dari seorang wanita plus ada faktor genetik. Jadi tanpa dipicu dari faktor eksternal. Tapi kalau ini harus ada pemicunya itu. Ya, itu baik. Apakah ini juga masuk jajaran silent killer ini, Dok? Iya, tapi sebenarnya yang dikenal sebagai silent killer itu kanker satunya, kanker ovarium, kanker dari indung telur. Lebih dalam lagi berarti ya? Ya di indung telurnya, di dalam rongga perut. Kenapa kanker ovarium disebut silent killer? Karena tanpa gejala. Kalau kanker serviks ini ada gejalanya kok. Boleh disampaikan apa ini tanda-tandanya? Kalau gejala awalnya yang sering terjadi itu pemirsa sekalian, itu keputihan. Jadi keputihan yang berulang, kemudian tambah lama, diobati nggak sembuh-sembuh. Keputihannya bertambah berat, kemudian kadang-kadang bercampur darah dengan sendirinya, dan yang sering membawa datang ke dokter itu apabila ketika berhubungan keluar bercak darah. Nah itu yang baru datang, yang sebenarnya sering sudah terlambat. Terlambat karena ternyata 70% kanker serviks ini datang pada stadium lanjut. Oh iya. Ya. Jadi makanya tadi ini temanya deteksi dini. Ya. Kita deteksinya gimana? Apa nunggu keluar keputihannya itu dulu atau setelah dengar siaran ini langsung bisa melakukan apa begitu tindakannya? Gimana? Jadi justru deteksi dini itu termasuk primary prevention, pencegahan pertama dan kedua, sehingga bisa tanpa gejala dulu. Jadi seseorang yang sudah aktif seksual, kita punya batasan kurang lebih 3 tahun, maka dia harus screening. Harus screening. Dan screeningnya yang nanti ada saya jelaskan berbagai jenisnya, tapi yang lama dikenal adalah pap smear. Ya, pap smear itu salah satu screening untuk mendeteksi ada ndak awal dari suatu kanker serviks. 3 tahun berarti taruhlah terjadi berumah tangga ya, pernikahan tahun 2000 misalnya. Setidaknya 2003 mesti melakukan deteksi ini ya. Dan rutin rata-rata 2 tahun. Berulang terus. Kedepannya ya setelah itu ya. 3 tahun ini kan dasarnya apa? Apa nunggu kematangan potensinya lebih lebar atau gimana? Jadi suatu mulut rahim yang sehat untuk menjadi kanker itu perlu proses. Proses itu namanya lesi prakanker. Jadi ada tahapan prakanker. Dan 3 tahun ini baru prakanker itu. Nah di situ. Jadi harusnya saat itu terdiagnosis. Gitu. Berarti sangat ditekankan untuk yang kaum putri ya, itu 2 tahun sekali secara reguler harus pap smear gitu ya. Harus screening ya. pap smear. Tapi sekarang ini screeningnya pap smearnya itu ada yang lain Pak Tommy. Jadi dulu ternyata pap smear ini sudah digunakan di Indonesia beberapa dekade, tapi capaiannya masih rendah. Karena apa tuh? Pertama sebenarnya terus terang itu cancer awareness, kewaspadaan terhadap kanker, kewaspadaan masyarakat kita untuk menjaga kesehatan itu masih rendah. Rendah ya? Dianggapnya nggak ada rasa apa-apa lah. Yang kedua memang program itu juga lumayan berbayar, dan kadang-kadang kalau saya sendiri melihat sebenarnya program pap smear itu baik dibiayai sendiri atau ditanggung oleh pemerintah lewat BPJS dan sebagainya, itu sudah berjalan, tapi ternyata masih rendah cakupan. Masih belum, awareness-nya belum meningkat ya? Rendahnya itu yang cakupan deteksi dini itu harusnya 70%, kita baru 10%. Itu termasuk yang middle up? Yang educated people tetap semua kurang awareness ya? Iya, rata-rata memang, rata-rata. Tapi mungkin untuk yang educated people mungkin lebih tinggi. Tapi angka cakupan di Indonesia sekian. Kita terendah di Asia Tenggara.
apa kampanyenya kurang masif atau gimana ini? Kombinasi. Jadi kebetulan saya itu di Satgas Nasional untuk Deteksi Dini dan juga di Yayasan Kanker Indonesia. Jadi terlibat hari-hari itu, juga melatih kader di berbagai kabupaten dan kota Solo. Tapi ya begitu, untuk menaikkan cakupan itu berat sekali. Jadi bahkan sudah mengajari bidan, sudah menggerakkan kader kesehatan, tapi masih rendah, Iya, ya. masih rendah. Wah, harus mikir propaganda yang di situ nih ya. Itu Biar mungkin kita ini harus banyak cara. Nah, karena rendahnya itu, maka pemerintah menggunakan cara tes yang lebih sederhana, namanya IVA test. Oh iya, iya. Inspeksi visual dengan asam asetat. Jadi ini kalau dilakukan dengan baik, dia akurasinya sama dengan pap smear, tapi lebih sederhana dan hasilnya langsung. Dulu diperkirakan rendahnya pap smear apa karena hasilnya masih nunggu seminggu. Kadang setelah mungkin ada acara Hari Kesehatan Nasional, di screening pap smear nggak diambil lagi. Sudah sampai dianalisa begitu, sehingga menggunakan cara yang lain. Kalau yang IVA test apa nih? Real time apa hari real time? Jadi misalnya, mulut rahim dilihat, dibersihkan, dioles dengan asam asetat, langsung kelihatan dia ada perubahan di situ. Oh, reaksinya bisa langsung ya? Langsung. Ditahu apakah mulut rahim itu sehat, normal, atau ada prakankernya. Kalau sampai saat ini masih masuk ke layanan BPJS itu ya? Di beberapa kabupaten ya, tapi ternyata yang lain enggak. Berarti tidak semua tempat masuk cakupan BPJS ya? Dan ternyata nggak menaikkan cakupan. Belum mampu meningkatkan awareness-nya ya? Belum. Wah, iya, dilematik. Saya sampaikan ini data real. Kemudian lain lagi adalah pemeriksaan HPV DNA. Sekarang lagi masif dilakukan, yaitu langsung memeriksa. Pemeriksaannya mirip dengan pap smear, hanya dihapus, tapi dikirim laboratorium. Akan diketahui di mulut rahim itu ada HPV tadi enggak, penyebab kanker mulut rahim tadi. Namanya co-testing, Mbak Min. Co-testing itu pemirsa sekalian adalah concurrent testing. Tes dua macam dilakukan bersamaan. Ini yang terkini berarti ya? Terkini, baru program tahun ini. Sangat baru sekali ya? Sangat baru. Dan itu termasuk CKG ya, cek kesehatan gratis, dan tidak bayar. Akurasinya lebih mutakhir lagi ya ini ya? Lebih bagus akurasinya. Dan lebih simpel, lebih cepat ya? Kalau yang HPV DNA ini enggak lebih simpel, Mbak. Ini kalau lebih modern, dan kalau berbayar harganya mahal. Ada diksi DNA, berarti agak lamaan ini prosesnya nih. Iya. Kan? Seminggu lagi. karena kan ada DNA-nya itu loh ya. Ya, kan itu nggak mungkin cepat itu ya. Nggak mungkin cepat, betul. Itu proses itu ya. Terus di sini Dok, ada vaksinasi. Nah, ini gimana nih vaksinasi yang? Ya, jadi untuk kanker serviks itu manajemennya, pencegahannya itu 3 level, primary, secondary, dan tertiary. Pencegahan primer itu adalah perubahan perilaku, perilaku yang aman. Yang kedua, vaksin. Pencegahan sekunder itu deteksi dini dan manajemennya. Pencegahan tersier ini saya titipkan ke MTA ini. Kalau terdiagnosa kanker, segera berobat. Dan berobatnya memang ke rumah sakit. Nanti kalau tertunda, eman-eman, nanti timbul berbagai penyakit yang lain. Awam gitu. Ke rumah sakit, dia gimana? Pak, saya mau cek serviks itu gimana? Atau ke dokter? Ya biasanya selalu saya ada keluhan begini gitu. Ke dokter kandungan. Langsung diarahkan ya? Oh, dokter kandungan ya? Ke dokter kandungan. Dokter kandungan. Tidak harus awalnya tidak harus ke dokter kandungan onkologi. Iya, betul. Ke dokter kandungan umum. Jadi SPOG umum. Misalkan ini saking remote areanya ya. Ke bidan dulu. Dan dulu boleh. Terdepan paham bisa ya. dia. Sekarang kan ujung tombaknya kan bidan. Bidan dulu atau dokter umum dulu bisa.
ya. Baik ya, itu pemirsa ya, ini sangat penting sekali untuk, apalagi ini tadi kan awareness-nya sangat rendah, kesadarannya. Ini silakan Anda gunakan untuk bertanya. Silakan di 02716793.000 SMS ataupun di WA di 08112553.000. Baik, Dokter Heru. Nah, dari vaksinasi ini, apakah kayak misalkan nggak mungkin diberikan sebelum menikah ya? Dia pasti harus sudah menikah dulu atau gimana? Malah diberikan sebelum menikah. Oh, berarti termasuk persiapan menjelang menikah berarti ya? Tidak harus persiapan. Jadi bisa diberikan sebelum menikah, sebelum aktivitas seksual, maupun setelah masa reproduksi setelah menikah. Dan yang diberikan pada usia teenagers, remaja muda, ini yang lebih efektif. Oh itu, teenagers berarti masuk SMP SMA atau mahasiswa? SD. Oh SD? SD kelas 5, kelas 6. Oh benar-benar dari awal. Ya. Jadi diberikan 2 kali suntikan. Suntikan pertama sama diulang 6 bulan kemudian. Di sekolah sudah jalan apa belum? Sudah. Tapi belum populer ya? Baru pilot project. Oh, makanya itu. Kalau biasanya sudah masif disosialisasikan, kan masuk berita. Kita juga bisa tahu kan, baca berita. Makanya saya tanya, sudah jalan apa belum? Kok belum baca berita pilot project, ya. Ya. Dan vaksin ini efektif dan sudah confirm memang tidak mengganggu organ reproduksi yang lain, karena pernah ada isu fertilitas. Iya, fertilitas. Dikhawatirkan gitu ya, selalu akan ada isu efeknya gitu ya. Jadi vaksin ini, Pak Tommy, dia berasal dari cangkangnya, kulitnya virus. Bukan dari virus yang dilemahkan. Ketika disuntikkan akan merangsang tubuh memproduksi antibodi yang nanti ketika ada virus datang kita sudah punya antibodinya. Jadi nggak jadi terinfeksi. Tadi dikatakan 2 kali ya, misalnya 2 kali. Januari terus 6 bulan kemudian. 6 bulan. Seumur hidup atau gimana? Seumur hidup. Oh, tidak harus repetisi berapa tahun lagi? Tidak perlu. Untuk pemakaian kontrasepsi, seberapa pengaruh kalau dengan konsep itu? Dengan vaksinnya atau dengan vaksin atau apapun? Dengan enggak. Rangkaiannya dengan kanker ini? Enggak. Jadi kontrasepsi apapun, apakah IUD, apakah kondom atau suntik, tidak berkaitan dengan kanker serviks. Bukan salah satu faktor penyebab juga bukan? Bukan. Dan ini memang bagus Pak Tommy mendiskusikan hal ini, karena kadang-kadang saya karena keputihannya, karena ini ada atau kanker, tapi confirm bukan. Gini Dok, kalau keputihan kan sudah awam ya di publik ya. Terus insting pertama itu pasti beli yang sudah di pasaran tuh. Itu kan lebih masif, itu produk-produknya itu berbagai macam merek gitu kan. Itu gimana? Keputihan sebagian besar itu adalah keputihan hanya karena radang biasa. Jadi bisa karena jamur, karena bakteri, dan tidak harus berkaitan dengan kanker. Itu masih bisa ditangani? Masih bisa ditangani. Tapi kalau keputihan itu kemudian berulang, sembuh sebentar, datang lagi, itu yang baru lebih hati-hati. Tadi keputihan, selain keputihan apa Dok? Yang indikatornya gitu, awal-awal gitu. Tadi kan kita udah keputihan sudah kita bahas sampai seluk-beluknya. Ada lagi nggak? Keluar darah tadi gimana? Kalau keluar darah itu begini, mulut rahim yang normal itu kan halus, licin. Ketika terinfeksi dan menjadi prakanker itu menjadi tidak licin. Dan akhirnya ketika sudah menjadi kanker itu akhirnya rapuh. Nah, ketika rapuh inilah dia akan perdarahan spontan, keluar darah bersamaan dengan keputihan, atau pas berhubungan dia keluar darah. Karena berarti gesekannya kan terjadi masalah ya kan kalau licin itu ya. Tapi itu tidak terjadi pada orang yang menopause gitu. Terjadi pada orang menopause artinya kalau misalnya dia ada pasien saya itu yang usia 70 tahun ke atas baru terdiagnosa.
Jadi memang ya terinfeksi sekitar 10 tahun yang lalu. Oh. Rata-rata terjadi kanker itu 3 sampai 17 tahun. Sehingga rentangnya, sehingga rata-rata dari normal menjadi kanker itu sekitar 10 tahun. Lama ya. Lama. Harusnya pada waktu fase prakanker itu sudah terdeteksi. Makanya datang ke rumah sakit, ke dokter udah offset nih. Mayoritas sudah gitu ya. Sudah stadium 3B itu kan stadium kanker itu berapa sih? Satu. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Oh, seperti ambien ya. Apa? 1 itu ke apa itu? 1 itu terbatas hanya di mulut rahim. Ya, 1. 2 di mulut rahim sama organ sekitarnya ke vagina, kemudian dari mulut rahim ke rahimnya, ke indung telur. Nah, 3 itu sudah mulai keluar ke kelenjar getah bening, ke organ di pelvis. Kalau 4 sudah menyebar jauh ke paru-paru, ke liver. Naik ke atas ya? Ya, bisa kemana aja. Biasa. Baik dok ya, kita satu pertanyaan sebelum break ya, dok ya. Ada yang bertanya, nonim ini, nggak apa-apa. Singkat ini, apa tanda-tanda kanker ovarium? Ya gitu. Ya, kalau kanker ovarium itu sering dia tidak ada gejala. Tapi gejala yang sering muncul adalah kalau orang sini istilahnya begah. Dok, perut saya kok begah. Begah bisa sampai disebabkan karena itu juga ya? Ya, jadi kok besar, kemudian merasa besesek dan sebagainya. Ternyata pertama bisa karena sudah tumornya besar. Yang kedua, tumor atau kanker ovarium itu memproduksi cairan, namanya asites. Nah, kembali lagi pada jenis kanker ini juga sering terlambat lagi datang. Kalau ini, kalau yang tipe jenis ini ovarium ini, di negara maju pun juga terlambat, Bapak. Jadi kalau kanker serviks itu di negara maju sudah hampir nggak ada, karena mereka rutin. Tapi kalau kanker ovarium ini lebih tidak terdiagnosis. Tahu-tahu sudah besar, sudah ada cairan. Tapi sebenarnya kalau dikatakan tempat layanannya ini kurang banyak, enggak ya dok ya? Berarti udah banyak. Kalau di negara kita iya. Oh kurang? Di daerah rural kan kurang. Iya. Kalau di daerah kota seperti ini masih cukup. Masih ya? Tapi di daerah pelosok, saya pernah dinas di daerah sangat pelosok. Ya masih. Iya. Masih. Benar-benar, karena cakupan yang luas sekian ya. Cakupan luas. Masalah yang sudah dianalisis adalah pertama adalah kita itu ada disparitas tingkat pendidikan sama ekonomi. Sama juga jauhnya atau banyaknya daerah-daerah yang rural. Mindset masuk faktor penghambat nggak itu? Oh, itu penting sekali. Mungkin itu yang utama. Malu atau gimana ya? Ya, kalau budaya malu itu ya, budaya malu itu ya. Makanya sekarang ini ada namanya self sampling, memeriksa DNA HPV tadi dengan diperiksa sendiri ya. Jadi ada kayak alat seperti pulpen begini, maaf dimasukkan ke kemaluan sendiri, dioleskan, nanti tinggal dikirim ke laboratorium. Di apotek dapat atau di mana? Di apotek mungkin harus ke dokter dulu. Harus ke dokter. Pakai resep atau enggak? Iya, pakai resep. Pakai resep ya. Makanya itu dok ya. Iya. Baik dok, nanti kita lanjutin dok ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Silakan Anda siapkan pertanyaan. Kita akan lanjutkan di segmen yang berikutnya, yang kedua insya Allah. Tentunya setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan spesialis yang hari ini. Kita akan lanjutkan, silakan Anda yang ingin bergabung di 02716793000 SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Kita lanjutkan ya dok ya, kali ini pertanyaan dari Ibu Yatmi di Semin. Nah ini Putri, ini manfaatkan sebaik-baiknya nih ya. Dok, anak saya itu usianya 14 tahun. 14 tahun. Juga keputihan, agak berbau.
itu bahaya atau tidak, Dok? Sudah ke dokter kandungan? Catatannya seperti itu. Iya. Demikian. Ya, terima kasih. Tentunya normalnya seorang wanita, walaupun dia masih remaja, memang tidak keputihan, Ibu. Jadi kalau keputihan memang harus diperiksa, keputihannya itu disebabkan oleh apa. Dan dari keputihan itu sebenarnya bisa, walaupun masih gadis, belum aktif seksual, bisa dilakukan swab. Swab itu hapusan, kemudian diketahui keputihan ini apakah karena jamur, karena trikomonas, kandidiasis, dan sebagainya. Sehingga pengobatannya disesuaikan itu. Tapi satu lagi yang berperan adalah bahwa keputihan ini sering terjadi karena kaitan dengan higiene. Jadi mungkin bisa dicek apakah memang hal itu terkait. Jadi kesehariannya seperti apa. Kemudian apabila setelah beraktivitas yang tinggi, misalnya lembab, baru segera berganti pakaian dalamnya dan sebagainya. Karena kalau kita mengobati itu juga harus mencari penyebabnya sehingga tidak berulang. Tapi tentunya keputihan pada usia sekian yang belum aktif seksual pasti tidak terkait dengan kemungkinan kanker mulut rahim atau kanker serviks. Demikian Pak Tommy. Lebih ke pola higienis ya. Pola higienis ya. Iya. Nah, sekalian ya, Dok ya. Aman mana pemakaian pembalut pabrikan sama kalau kita mengupayakan sendiri? Misalkan ya kita beli yang memang kain atau potongan bikin sendiri yang memang khusus untuk itu. Aman mana? Sebenarnya kalau yang pabrikan itu asalkan sama-sama higienisnya, sama-sama aja Pak Tommy. Yang penting memang dia higien ya. Nah, di masyarakat yang sebenarnya tidak terlalu penting tapi dikira bermanfaat adalah membeli pembalut yang mahal itu, yang katanya maaf ada herbal itu. Sebenarnya tidak sama aja. Berarti itu narasi marketing ya? Ya kelihatannya demikian, tapi sebenarnya di kami secara medis tidak ada sesuatu yang membuat itu menjadi lebih baik. Ya, jadi tidak ada nilai plusnya ya sebenarnya? Iya demikian. Ya. Oh ya. Karena kan ada, kalau kita cermati di sebagian berita medsos tentang kesehatan itu kan, apakah mungkin penggunaan pembalut bekas didaur ulang gitu? Kalau untuk isu itu tentunya saya tidak tahu. Tapi kalau secara praktikal mungkin nggak sih? Nggak ketahuan. Yang saya pahami adalah pernah ada isu pemirsa sekalian bahwa kanker mulut rahim ini karena bisa dikurangi risikonya dengan menggunakan pembalut yang ada herbalnya. Nah, itu memang ada pernah isu. Karena kebetulan saya di Yayasan Kanker Indonesia Cabang Solo, dan itu tidak betul. Hoax jadi, ya? Hoax. Ya? Jadi hoax karena memang tetap aja penyebabnya adalah virus HPV. Ya. Pertanyaan berikutnya, Dok, dari Ayumita di Klaten. Saya kanker serviks, apa disertai gatal bagian kewanitaan, dan apakah muncul keputihan, Doknya? Karena saya sejak pakai KB implan, saya tidak pernah keluar haid. Ini gejala menopause ataukah kanker serviks, Dok? Ya, baik. Ibu Mita, jadi saya bahas dulu mengenai KB implan. KB implan adalah metode KB yang sifatnya depo. Depo itu dimasukkan obat yang di dalam implan itu, isinya adalah derivat dari progesterone, itu yang menyebabkan tidak men.
Karena dengan adanya depo hormon progesteron, maka keseimbangan hormon di seorang wanita, yaitu hormon estrogen terutama, itu tidak seperti orang normal, tidak bisa naik turun menyebabkan haid. Sehingga sudah confirm kalau seseorang menggunakan KB hormon termasuk yang suntik 3 bulan itu biasanya tidak men. Diawali dengan flek-flek dulu, lama-lama tidak men, dan itu tidak ada kaitannya dengan kanker serviks. Nah, yang keputihan tadi juga ada keputihan, tetap aja harus diperiksa bahwa keputihan mungkin malah sebagian kecil keputihan itu ternyata yang berkaitan dengan kanker serviks, yang dengan kriteria tadi bertambah berat, tidak pernah sembuh, kemudian bercampur darah, dan ketika berhubungan keluar darah. Ya, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari siapakah ini? Oh, belum ada nama ya, seorang ibu yang jelas ini. Apakah kalau sudah kemo dan sembuh harus sering periksa foto dada dan USG? 3 foto dada dan USG 3 belum. Oh, belum sekali. Kanker payudara. Sebab sudah 4 tahun ini saya tidak periksa, dok. Iya, begini Pak Tommy. Jadi Ibu sekalian, beda antara tumor jinak dengan kanker atau tumor yang ganas. Kalau tumor jinak hanya tindakan operasi, setelah itu dipantau, tidak perlu kemo dan sebagainya. Tapi kalau pada kanker, pengobatan dasarnya 3, operasi. Pada stadium tertentu harus kemo, pada kondisi tertentu harus sinar atau terapi. Nah, ketika sudah kemo misalnya, dan dinyatakan tanda kutip sembuh, maka memang tetap harus dipantau. Seorang dokter ahli kanker, istilahnya memang tidak menggunakan istilah sembuh, Pak Tommy, tapi menggunakan istilah complete response. Complete response. Pada suatu titik itu tidak ada tanda-tanda bahwa kanker itu masih ada. Oh, gitu. Kenapa tidak disampaikan sembuh? Karena walaupun ada yang sembuh terus, tapi ada yang kambuh. Dan harus dipantau terus untuk mengetahui apabila ada kambuh ditemukan pada awal dari kekambuhan, sehingga memang tidak boleh tidak kontrol karena berisiko. Berarti ya istilahnya terkendali gitu ya. Tidak tuntas 100% begitu ya. Kalau misalnya kanker 1C, ovarium 1C, itu sebenarnya 100%. Bisa? Dia sembuh terus, banyak. Banyak pasien saya malah yang kita dapatkan kanker pada waktu nona SMA. Kita ambil satu ovariumnya, kita kemo, kemudian dia menikah, sekarang punya anak. Ada pasien saya usianya 91 tahun. Menderita kanker sejak 14 tahun yang lalu, sampai sekarang masih sehat. Jadi banyak. Jadi tetap harus kontrol ya. Tapi tetap kontrol ya. Karena kenyataannya ada yang kambuh. Frekuensinya berapa itu? Sebulan sekali atau berapa? 1 tahun. Ketika baru selesai dari pengobatan, itu sebulan sekali sampai 6 kali. Kemudian 3 bulanan, kemudian 6 bulanan, terakhir 1 tahunan. Frekuensinya semakin lama. Jauh ya, lama semakin menjauh. Baik. Kita lanjut ya, dok ya. Saya untuk IVA-tes ya. IVA-tes itu yang sudah menopause apa diperbolehkan, dok? Karena kemarin waktu di Puskesmas ada pemeriksaan IVA-tes, tapi diutamakan yang masih produktif. Kalau yang sudah menopause, kata bidan, tidak kelihatan begitu jelas. Demikian jawabannya. Iya, jadi ada betulnya Ibu. Sebenarnya kalau untuk program screening itu di kita di Indonesia itu sampai dibatasi umur 69 tahun. Di negara maju itu memang 50 tahun ketika menopause itu sudah di stop, pemirsa sekalian. Kenapa di stop? Karena mereka mempunyai program screening yang rutin sebelumnya. Nah, di kita
program screening yang rutin itu masyarakat belum melakukan, sehingga deteksi dininya ditarik lebih lama sampai sekitar 70 tahun. Dan memang benar apabila IVA test dilakukan pada seorang wanita yang sudah menopause itu harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena mulut rahimnya sudah ada yang terdorong ke dalam sehingga tidak bisa terlihat dengan jelas. Nah, salah satu tipsnya adalah pemeriksaan kolposkopi. Kolposkopi itu pemeriksaan di ahli kandungan atau ahli kandungan khusus kanker, di mana diperiksa dengan alat dan pakai kamera, sehingga lebih detail, karena dibesarkan sampai 40 kali. Ada visualnya ya? Ada visualnya, bisa direkam. Di zoom in sampai segitu ya? Ya, sampai sebegitu. Jadi memang kolposkopi itu pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan screening tadi. Iya. Nah, saya sisipi ini dok ya. Untuk higienitas tadi ya, menjaga kebersihan ya itu. Ya. Di area kewanitaan itu lebih aman cuma dibasuh air saja ataukah dengan zat tambahan tertentu? Mulai dari sabun atau cairan-cairan ya yang di produk-produk itu. Ya ini pertanyaan menarik karena untuk keseharian ya. Sebenarnya apabila seorang wanita itu tidak ada keluhan cukup dengan air. Kalau sesekali pas lembab menggunakan sabun kewanitaan itu boleh, tapi tidak perlu tiap hari. Oh, gitu. Siap kalau vagina itu memang suasana normalnya pH-nya itu harus asam. Oh, malah harus asam. Harus asam, pemirsa sekalian. Karena kalau nanti sering menggunakan obat bilas vagina, justru asamnya itu berkurang sehingga nanti basah. Di situ mulai ada jamur atau bakteri. Karena apa ya, istilahnya suhu yang semestinya bukan suhu ya, situasi sebenarnya jadi nggak benar ya. Nggak benar. Ya, ekosistemnya rusak. Gitu ya. Kalau di alam ya. Flora normalnya rusak. Berubah. Sebentar, itu kan frekuensinya kan mulai dari buang air kecil, sehari bisa sekian kali kan, kemudian buang air besar. Nah, atau mungkin mau tidur. Itu lebih amannya memang lebih sering air biasa saja yang normal lah gitu, yang bersih gitu ya. Tidak usah sering-sering pakai cairan pembersih tertentu ataupun sabun. Iya, betul. Iya, betul ya. Baik, tapi dipastikan juga airnya ya. Airnya bersih juga ya, Dika. Iya, betul. Baik, kita lanjutkan. Masih ada kesempatan. Ini di menit-menit terakhir ini, Dika. Siap, betul. Jadi dari Ibu Titik di Batam. Mohon dijelaskan dok, satu, apa gejala kanker serviks? Oh ya, tadi sempat disinggung, tapi diulas sedikit saja nggak apa-apa dok ya. Dua, usia lansia di atas 60 tahun, apakah ada kemungkinan terkena kanker tersebut? Yang ketiga, tindakan preventif apakah agar tidak terkena kanker tersebut? Demikian. Ya, baik Pak Tommy. Jadi pemirsa sekalian, jadi gejala kanker serviks pada stadium atau pada awal-awal adalah keputihan yang berulang, pertama lama tambah berat, kemudian lama-lama ada bercampur darah. Gejala yang kedua adalah yang sering membawa ke dokter adalah postcoital bleeding, jadi berhubungan setelah berhubungan keluar darah. Tapi kalau sudah jadi kanker menyebar ya bisa batuk, bisa nyeri, kakinya bengkak dan sebagainya. Nah, itu gejalanya. Kemudian tindakan pencegahan, apakah usia 60 tahun ke atas? Ya? Iya, masih bisa. Pasien saya ada beberapa yang sudah sepuh ya. Jadi karena proses terjadinya kanker itu terinfeksi sekarang, kankernya bisa 15 tahun yang akan datang. Terinfeksi virus HPV tadi. Nah, kemudian pencegahannya adalah, pertama adalah hidup sehat. Memang harus menjaga pasangannya, lifestyle yang baik. Kemudian yang paling penting adalah deteksi dini secara teratur. Dan yang terakhir untuk remaja putri yang awal usia 10 tahun sudah bisa mulai vaksin. Juga untuk wanita yang sudah aktif seksual, selain deteksi dini juga vaksinasi. Vaksinasi pencegah kanker serviks. Ya, demikian ya dok ya.
Satu lagi dok, sebelum closing statement. Seberapa resiko potensinya apabila setelah berhubungan terjadi lecet? Kan pasti ada dari tanda kutip pendarahan ya, tapi darah yang ngasih lecet ya, bukan pendarahan. Bukan dari kanker. Gitu ya. Ya. Itu gimana? Ya, begini Pak Tommy. Jadi virus HPV penyebab dari kanker serviks ini, kenapa penularannya lewat hubungan seksual? Karena memang dia baru masuk kalau ada mikroabrasi, ada lecet-lecet yang kecil, gitu. Tapi kalau seberapa resiko itu, sebenarnya kalau berhubungan itu ada mikroabrasi itu. Pasti ya? Ada. Karena gesekan yang terjadi. Itu. Tapi apabila pasangan itu aman, tidak ada bakteri, ada jamur, tidak ada virus, ya itu normal aja. Tidak akan masih batas tertoleransi. Tertoleransi. Makanya kebersihan itu penting. Dua-duanya kan, tidak hanya putrinya saja. Betul. Pasangannya. Baik dok, kami persilakan, ini hak Anda untuk closing statement, himbauan atau apapun kepada pemirsa silakan. Iya, pemirsa sekalian, Bapak Ibu, kanker serviks kejadiannya masih tinggi di Indonesia. Yang kedua, angka cakupan deteksi dini masih rendah. Dari normalnya 70% ke atas, kita masih 10%. Dan menyebabkan banyak pasien datang ke rumah sakit pada stadium yang lebih lanjut. Sehingga sarannya adalah pertama, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kanker, termasuk kewaspadaan, kepedulian terhadap kesehatan kita. Dengan apa? Dengan deteksi dini. Saya juga selain dari Rumah Sakit UNS, juga dari Yayasan Kanker Indonesia memberikan himbauan ini karena ketika seseorang menderita kanker, itu yang terefek seluruh keluarga, Pak Tommy. Jadi seorang ibu tidak produktif, suaminya juga tidak produktif karena mengantar berobat, tabungan pribadi juga bisa terkuras. Sehingga penting sekali untuk lebih peduli terhadap kesehatan kita. Nah itu termasuk investasi. Investasi yang utama. Terima kasih dok atas pencerahannya. Kita nantikan sambungannya lagi ya. Kelihatannya ini masih banyak pertanyaan. Sebagian pemirsa hari ini nggak ngira kalau temanya ini. Nanti biar tersebar untuk beberapa waktu kemudian bisa sequel berikutnya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan spesialis hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Alfatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.